Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buhaba Mandung, semoga tanya sehat sabe. Perkenalkan, Lon Aldira Risa Zahara, mahasiswi perjalanan wisata Universitas Negeri Jakarta. Halo teman-teman semua, ada yang tahu apa yang saya ucapkan tadi? Bahasa yang saya gunakan adalah bahasa Aceh. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan virtual tour di kota Banda Aceh. Dan di sini saya ingin memberikan sedikit informasi mengenai unsur kebudayaan di Kota Banda Aceh, mengenai religi, bahasa, sistem sosial, serta kesenian, arsitektur, dan sistem teknologi. Kota Banda Aceh sendiri memiliki banyak kebudayaan yang unik dan khas yang dapat kita lihat dari kesenian berupa seni rupa maupun sistem masyarakat, sistem sosial masyarakatnya. Daripada penasaran, yuk kita mulai. Kota Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Aceh. Sebagai pusat pemerintahan, Banda Aceh menjadi pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya. Kota ini merupakan kota Islam yang paling tua di Asia Tenggara. Secara historis, Banda Aceh yang dulu bernama Kutaraja ini menyimpan berbagai kebudayaan dalam bentuk peristiwa sejarah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Banda Aceh adalah kota seribu budaya dan sejuta sejarah. Mayoritas suku yang mendiami kota Banda Aceh adalah suku Aceh. Suku Aceh sendiri adalah keturunan dari suku, kaum, dan bangsa yang menetap di tanah Aceh. Persentase penduduk muslim di kota Banda Aceh ini menjadi yang terbanyak di Indonesia. Sekitar 97% penduduknya itu menganut agama Islam. Dan pada tahun 2015 lalu, kota Banda Aceh dinobatkan sebagai World Islamic Tourism karena memiliki berbagai wisata religi dan juga menjadi salah satu destinasi wisata halal yang ada di Indonesia. Nah, salah satu wisata religi di Banda Aceh yang paling terkenal adalah Masjid Baitur Rahman. Masjid Raya Baitur Rahman adalah simbol agama, budaya, dan nasionalisme rakyat Aceh. Masjid yang dibangun pada tahun 1612 Masehi ini menjadi salah satu bangunan yang selamat pada saat musibah tsunami Aceh pada tahun 2004 lalu. Masjid yang memiliki luas 4 hektar ini memiliki 7 kubah, 4 menara, dan 1 menara induk. Para wisatawan biasanya menghabiskan waktu dengan cara mempelajari sejarah masjid, menikmati keindahan arsitektur, dan berfoto di kawasan masjid. Untuk bahasa yang digunakan di kota Banda Aceh adalah bahasa Aceh. Bahasa Aceh ini juga merupakan salah satu bahasa yang paling banyak digunakan di Provinsi Aceh dibandingkan bahasa daerah Aceh lainnya. Karena luasnya penggunaan bahasa Aceh ini, itu menyebabkan timbul beberapa dialek atau logat dari bahasa Aceh. Untuk dialek Banda Aceh itu ditandai dengan huruf atau kata yang berakhirannya itu huruf A, itu dibacanya jadi E. Contohnya kata tikar, dibacanya itu tike. Dan jika kita bandingkan dengan logat Banda Aceh dengan logat dialek Pasir, itu terdapat pada penggunaan penyebutan kata saya. Saya dalam bahasa Banda Aceh itu disebutnya lon, sedangkan pada bahasa Pasir itu disebutnya long. Karena mayoritas penduduknya beragama Islam, maka kehidupan sosial masyarakatnya ini juga dipengaruhi oleh kebudayaan Islam. Salah satu contohnya adalah sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan di Banda Aceh itu yang paling utama adalah keluarga inti, dan terdapat juga adat jika setelah menikah, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan biasanya akan tinggal di rumah orang tua mempelai perempuan untuk sementara waktu. Selain itu, anak juga menjadi tanggung jawab ayah sepenuhnya. Pada masa lampau, masyarakat Aceh juga mengenal sistem lapisan sosial atau kasta, yang terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama adalah golongan keturunan sultan, ulelabang, golongan kiai atau ulama, dan golongan masyarakat biasa. Untuk golongan keturunan sultan, untuk laki-laki biasanya dipanggil ampon, sedangkan untuk perempuan dipanggil cut. Mungkin gelar cut ini sudah tidak asing di telinga kalian. Salah satu pahlawan wanita Indonesia yaitu Cut Nyak Dien. Beliau adalah salah satu pahlawan Indonesia yang merupakan keturunan bangsawan Aceh. Selain itu, untuk gelar ulelabang, itu biasanya dipanggilnya itu teku, sedangkan untuk para ulama atau kiai, dipanggilnya itu tengku. Dan juga
masyarakat Aceh pramodern dulu tinggal di pemukiman yang disebut gampong, atau mungkin kita menyebutnya kampung. Nah, gampong ini diketuai oleh gucik atau kecik. Kumpulan dari beberapa kampung ini disebutnya mukim, dan mukim ini diketuai oleh ule labang. Selain sistem kekerabatan yang mendapatkan pengaruh budaya Islam, kesenian di Banda Aceh juga mendapat pengaruh Islam. Salah satu contohnya adalah seni lukis kaligrafi Arab. Kalian dapat menemukan seni lukis kaligrafi Arab di beberapa rumah di Aceh dan juga di masjid-masjid, serta dapat ditemukan di makam-makam di Banda Aceh. Kaligrafi ini biasanya dilukis di atas kanvas dan dijadikan hiasan, dan biasanya dituliskan Asmaul Husna atau lafaz Arab lainnya. Selain seni lukis, terdapat juga seni tari yang berkembang di kota Banda Aceh. Mungkin jika mendengar kata tari dan Aceh, kalian lebih tidak asing dengan nama tari saman yang berasal dari suku Gayo. Tari saman sendiri di kota Banda Aceh ini juga berkembang, namun ada juga salah satu tarian yang berasal dari suku Aceh, yaitu tari laut yang berasal dari kata solawat. Dan berikut akan saya tampilkan beberapa cuplikan mengenai tari laut. Syair-syair pengiring pada tari lawat umumnya mengandung puji-pujian kepada Allah dan sholawat kepada Rasul. Tarian ini juga dikenal dengan sebutan tari Sudati Ino atau Akom. Tari lawat dimainkan oleh 8 orang penari muda berusia 20 hingga 30 tahun. Tarian yang dipersembahkan ke 8 orang penari ini akan diiringi dengan syair-syair yang dilantunkan oleh 1 atau 2 orang anak laut yang berdiri di salah satu sudut pentas. Tari lawat ini tidak dimainkan dengan iringan alat musik, namun hanya diiringi oleh syair-syair yang dilantunkan oleh anak laut saja. Selain tari lawat, kalian juga dapat melihat ciri khas dari suku Aceh dari rumah tradisionalnya. Dan jika kalian ingin melihat rumah tradisionalnya, kalian dapat mengunjungi Museum Aceh. Rumah tradisional ini disebut dengan nama Rumah Aceh. Rumah Aceh terdiri atas 3 serambi, yaitu Surameke atau serambi depan, Rumah Inang atau serambi tengah, dan Suramelikot atau serambi belakang. Rumah Aceh ini sengaja dibuat panggung dengan jarak antara lantai rumah dengan tanah itu mencapai 2,5 meter. Jarak ini sengaja dibuat sedikit tinggi agar orang masih bisa melakukan aktivitas di bawah rumah dan juga sebagai tempat meletakkan barang. Contohnya ini seperti jengki. Alasan lain juga berfungsi sebagai penyelamatan baik dari serangan binatang buas maupun bencana alam seperti banjir. Tangga di rumah Aceh juga memiliki ciri khas sendiri, yaitu berjumlah ganjil, karena dalam filosofi orang Aceh, angka ganjil merupakan bilangan yang khas dan sulit ditebak. Dan yang terakhir, sistem teknologi yang masih digunakan dari zaman dulu hingga sekarang itu adalah jengki. Jengki ini adalah alat untuk menumbuk padi menjadi beras atau beras menjadi tepung yang terbuat dari kayu. Berikut penampakan dari jengki. Saya rasa cukup sekian tur kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan kita dapat menarik kesimpulan dari tur kita pada hari ini, yaitu Kota Banda Aceh sebagai kota Islam tertua di Asia Tenggara tentu saja memiliki kebudayaan yang dipengaruhi oleh kebudayaan Islam. Salah satunya itu kita dapat lihat dari seni tari, seni rupa, serta seni pertunjukan. Selain itu, kesenian ini juga dibalut oleh nilai-nilai agama, politik, serta sosial. Dan sebagai penerus bangsa, kita sepatutnya bangga dengan kekayaan yang dimiliki oleh negeri kita. Selain itu, kita juga harus melestarikan budaya Indonesia. Seperti orang-orang terdahulu yang melestarikan budaya, kita juga harus melestarikan budaya kita. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton virtual tour kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan maupun salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.